Dan saat itu dia berteriak kepada ayah saya. Dia bilang, "Pak, aku sembuh." Mama papa saya pikirin. Kumat lagi. Ya, saya katakan, "Ma, cepat berdoa, ucapkan syukur, minta lihat rumahmu di Firdaus." Loh, kenapa, Ma? Waktumu tidak banyak. Engkau sudah 2 kali diundur Tuhan, dan engkau harus melihat rumahmu supaya engkau bersukacita di dalam Dia. Dan pada waktu dia berdoa, siang hari jam 3 dia dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Dan dia Tuhan mengatakan, "Kamu mau melihat rumahmu ini?" Wah, dia bilang, "Bagus ya Tuhan, indah ya Tuhan." Ya, kalau engkau menyayangi aku, Alkitab berkata, "Aku sediakan tempat bagimu. Dari permata, dari emas, tergantung daripada engkau mau menurut aku atau tidak. Atau mau dari lalang, mau buat rumah dari lalang, silahkan. Boleh," Tuhan berkata. "Tapi ibu saya dia membuat dari permata." Dia mengatakan, "Waduh, bagus sekali rumahku." Dia bangun tidur, dia bilang gini, "Waduh, seneng Pak. Kenapa? Rumahku di sana indah luar biasa." Lalu Papa sudah tahu, tapi meskipun gitu tidak sadar Papa. Pada waktu mau dipanggil lagi ketiga kali, dia sudah pergi. Angkat Tuhan sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Dia lihat anaknya yang mau melahirkan, yang paling kecil itu. Dia ngomong sama Tuhan, "Tuhan," gak ngomong apa, cuma gini loh, Tuhan sudah tahu hatinya. "Oh, kamu mau nungguin anakmu melahirkan. Oke, balik lagi sementara." Bayangin saudara, 3 kali diundur. Setelah anaknya melahirkan, hanya kurang lebih 2-3 bulan, Tuhan mengatakan, "Sekarang waktunya pulang anak." "Ya Tuhan, pulang." Lalu dia bilang sama Papa, "Pak, pulang ya Pak." Ya, pikirnya pulang ke Jepara. "Pak, pulang ya Pak." Ya, nanti dek sembuh pulang ke Jepara. Lemes badannya, cuma lemes, tidak sakit. "Mak, lemes, aku kok lemes." Lalu dia bilang, "Pak, pulang aja Pak, aku pulang kok Pak." Iya, pulang. Nanti dek sudah kuat pulang Pak, pulang. Lihat sebentar, pulang sungguh. Saudara, pulang sungguh. Papa tidak bisa terima. Dan dia berontak. Mengapa Tuhan? Akhirnya Tuhan Yesus datang dan berkata, "Engkau mau jadi seperti Allah? Engkau tahu istrimu di sana bersukacita." Lalu dia dengar istrinya berkata, "Tuhan, kalau aku tahu seperti ini, dari dulu aku sudah minta pulang." Tahu, dengar. Lalu Papa bilang, "Ya Tuhan, ampuni saya." Dia bisa terima dan sukacita. Ini hidup kekristenan, itu adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Baik di sini maupun sampai di sana, itu terjamin. Tetapi perhatikan, saudara punya kesempatan membangun rumah di sana, itu tergantung engkau bayar harganya. Mau dengan permata, mau dengan emas, mau dengan perak, mau dengan tembaga, mau dengan kayu, mau dengan jerami, itu terserah saudara mau bayar harganya berapa. Ini saudara. Tapi kalau engkau mau membayar harga mahal, rumah yang paling indah, Yesus berkata di dalam Alkitab, "Beli daripadaku emas yang sudah teruji." Kita harus bayar harganya untuk dapat yang terbaik. Kita harus berani membayar harganya dengan iman kita. Di dalam Wahyu 3 dikatakan,
Ayat 18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Loh, ini kaya di dunia atau kaya di surga? Kaya di surga. Nah, banyak orang bilang gini, orang Kristen, oh enggak usah pusing-pusing, di surga sama rasa, sama rata. Itu komunis. Di surga ada orang kaya, orang miskin enggak? Ada. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Supaya engkau kaya di surga, beli emas yang dimurnikan dalam api. Artinya saudara harus punya iman yang tahan uji. Iman yang harus tahan uji. Istri ngomel terus, suaminya ngimani. Terima kasih Tuhan, aku engkau berikan istri yang baik. Istri judes ngomel baik, tapi suami ini ngimani sungguh-sungguh di dalam hati. Tapi kalau ibu-ibu kalau ngimaninya di mulut tok ya tidak jadi-jadi. Harus diimani yang tahan uji. Artinya dia sudah berdoa, sudah mengimani, tetapi menghadapi kenyataan begitu, tidak apa-apa, jadi baik, jadi baik, jadi baik sungguh. Tapi kalau ibu yang berdoa 30 tahun, didoakan, pagi ketemu, wah gitu lagi, hati ini sakit lagi. Lah itu bukan iman yang tahan uji. Iman yang emasnya bukan emas murni, digodokkan kena api spit luntur, bikin lagi. Makanya itu kalau emas tidak murni gampang, harganya murah. Tapi engkau harus membayar dengan emas yang murni. Itu adalah iman yang tahan uji, tahan hinaan. Diejek, dihina, tidak menjadi masalah. Maka perempuan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus anaknya gila, Tuhan Yesus berkata, tidak layak diambil roti diberikan kepada anjing. Bayangin, Yesus sendiri mengumpamakan orang itu, perempuan itu anjing. Tapi Yesus berkata, Yesus tahu hati perempuan itu tahan uji, imannya itu emas murni. Maka perempuan itu berkata apa? Dia tidak mengatakan aku bukan anjing. Dia berkata apa? Betul Tuhan, tapi anjing itu dapat remah-remah roti tuannya toh. Yesus berkata, ibu, karena imanmu setan itu sudah keluar. Loh, remah roti cukup untuk mengusir setan. Saudara tahu, firman potongan-potongan daripada firman roti yang hidup ini cukup untuk membuat engkau berhasil. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Seremah roti kecil cukup untuk membuat suami, istri bertobat dan diselamatkan. Ini loh saudara. Segala perkara Allah sanggup melakukan hanya dengan remah-remah roti firman Allah yang hidup ini. Engkau dapat melakukan segala perkara karena Yesus berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Tetapi rahasianya adalah apa? Engkau harus punya beli. Yesus tidak mengatakan ambil, betul lah? Yesus berkata apa di sini? Supaya engkau kalau beli itu bayar enggak? Kalau enggak bayar itu apa? Hah? Utang, curi, ngerampok, macam-macam. Engkau harus beli, artinya engkau harus bayar harganya. Ini loh saudara, ikut Yesus harus setia. Setia membaca firman Tuhan, setia taat, disiplin, setia menyangkal diri kalau tengah malam ngantuk.
dibangunin Tuhan sembahyang, nanti siang ya Tuhan, siangnya sibuk, nanti malam ya Tuhan, malamnya ngantuk, siang lagi ya Tuhan. Kapan bayarnya? Kredit, utang terus. Bayar harganya, disiplin, tekun, setia, tahan hinaan. Yang kedua, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ada 3 perkara yang harus dibayar untuk menjadi kaya di dalam kerajaan surga. Iman yang teguh, pakaian putih, artinya hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup yang mengasihi, tidak menjadi batu sandungan. Karena kalau kita pakai pakaian putih, maka kita tidak akan kelihatan ketelanjangan kita. Artinya kalau orang telanjang itu malu pada toh. Lah kalau orang yang sudah tidak punya malu apa? Orang gila itu. Lah apa kalau malu itu apa? Loh, membuka rahasia sendiri malu enggak? Ayo. Jadi batu sandungan istri, suami, malu enggak? Memalukan Tuhan, saudara tahu. Engkau tidak akan dapat pakai pakaian putih, pakaian kemuliaan Yesus, kalau engkau tidak hidup menurut firman Allah. Kau harus sangkal diri, salibkan kehendak hati, iri hati, tamak, sombong, gila hormat, gengsi. Ini saudara, mulut kotor harus ditanggalkan semuanya, sebab kita harus hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, maka roh Allah akan meliputi kita. Kita akan hidup di dalam kekudusan, dan pakaian putih Allah kelihatan. Yesus hidup di dalam kita. Itu harus dibeli, bukan diambil. Dibeli. Yang ketiga ialah, lalu yang ketiga, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak adalah Roh Al-Kudus yang perlu membuka mata rohani kita. Seperti ibu tadi berkata saksi, karena justru dia turut persekutuan, dia lihat, dibaptiskan dalam roh, dia lihat segala keburukan hati dan sifatnya. Maka itu dibaharui dan dia menjadi baru. Maka malam hari ini saudara perhatikan, Yesus berkata kepada kita, engkau harus berdoa senantiasa. Engkau harus berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan Allah mengatakan engkau minta-minta. Ini dibeda daripada peminta-minta. Engkau harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setia menghampiri Allah, itu bukan peminta-minta. Tapi menghadap Allah, mengucap syukur, memuji kebesaran Dia, memuji, memuliakan Dia, lalu koreksi diri. Mata rohanimu akan terbuka. Engkau berkaca dengan Yesus. Engkau berkaca dengan Yesus yang kudus, suci, dan baik dan mengasihi. Engkau akan leleh. Ini pengalaman saya sendiri. Saya orangnya keras hati. Kalau istri saya berani ngomong gini, kamu mbok jangan gini. Udah habis. Saya tidak bisa ditegur. Tapi istri saya tidak pernah berani mengatakan komentar tentang hal saya. Dia hanya tekuk lutut. Dan pada waktu saya berlutut, Yesus yang datang, dia berkata kerap kali pada saya, Yusa,
kenapa engkau tidak mengasihi istrimu? Loh, istri kan harus tunduk sama suami. Ya, ibu bilang, ya memang. Tapi bagaimana kalau ibu setiap hari dikatakan suamimu tidak tahu mau ngalah, tapi selalu menang. Lalu selalu ibu angsal tidak nurut ya. Tunduk ya sama suami ya. Sakit hati tidak? Sakit. Ini loh saudara. Saya dulu tidak pernah ngomong, kamu harus tunduk kepada saya, tidak. Saya berkata, nurut. Tidak nurut, angkat kaki. Dan istri saya, dia tidak komentar. Dia kalau saya marahi, dia diam. Tapi dia mengucurkan air mata. Dan dia berdoa, Tuhan, ubahkan suamiku. Aku percaya Engkau akan jadikan dia suami yang baik. Dan satu-satuan jamaah, aku sekarang menjadi suami yang terbaik untuk dia. Ini loh saudara. Saya itu belum pernah kalau pergi-pergi mau gandeng dia. Tidak pernah. Anti gandeng. Padahal istri itu rasanya ayem kalau digandeng, betul tak? Jujur, ya tak? Tapi istri saya kalau gandeng, kalau kan kamu tahu kalau saya mengasihi kamu. Iya, kasih itu kalau tidak kelihatan itu loh, tidak bisa ayem. Lalu saya bilang, Ustuwo, sini. Tapi saudara tahu, sejak Yesus berkata kepada saya, dia berkata apa? Yusa, engkau sudah baca firman Tuhan. Hendaklah engkau mempunyai kasih mesra Yesus. Loh, saya bingung loh, kasih mesra? Iya. Lalu Tuhan datang ngelus-ngelus. Kowe kok mesra sih Tuhan? Iya. Seneng enggak dimesrain? Oh, senang sekali. Istrimu pun membutuhkan kemesraan. Oh, ya. Sejak itu saya praktekkan. Pertama sih kaku, ternyata enggak biasa, kaku. Kalau mau mencium istri saya aja, maju mundur. Apalagi kalau saya. Kalau kadang kerap kali dari sekarang itu saudara tahu, anak-anak sampai mengatakan saya ini orang pacaran terus. Kemana-mana saya rangkul, saya gandeng. Kalau udah ngerangkul gandeng itu rasanya kelangan. Lalu istri saya bilang apa? Iya, aku kok sekarang nikmati. Ya ini, itunya harusnya tambah tua tambah menjadi. Jangan tambah tua tambah menjadi, istrinya tambah tua tambah ditinggalin. Ini loh, itu rahasianya saudara. Di dalam Yesus itu ada kasih mesra luar biasa. Tapi ibu-ibu biasanya gengsi. Kalau suruh mulai tidak mau dah. Tidak mau. Ini loh ibu-ibu, salah. Orang laki, karena ini banyak ibu-ibu, lakinya cuma sedikit, saya tak hitung. Ibu-ibu itu harus tahu rahasianya orang laki juga. Ini juga saya buka rahasia sedikit. Orang laki juga seneng kalau dimulai. Sebab saya itu kadang-kadang ya sengaja. Nanti kalau ibu doakan, aku kepengen suamiku baca Alkitab rino wengi terus kue dak diarep-arep. Ndak baca terus jengkel ndak? Ayo jujur. Siang malam ndak pernah ngomong mbek kowe baca Alkitab tok, bingung kowe. Betul tak? Sama saja. Itu ya gitu, kalau saya sudah lama ndak datang, wah saya baca surat-surat, baca majalah, baca koran, saya begini siap. Saya sengaja, kadang-kadang istri saya sudah datang, dia tengkurap gitu, tak diem. Baca terus. Saya mau lihat bagaimana. Dia sudah mulai. Tapi diem saja, saya diem.
Akhirnya dia jengkel, korannya saya diambil, dia tidur di sini blok. Baca aku. Ya. Itu tuh bahagia, betul enggak? Tapi ibu-ibu kadang-kadang apa? Gengsi. Akhirnya tambah lama tambah pisah. Ini loh saudara. Harga diri kita tidak perlu dipakai di dalam kehidupan kasih dalam Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa kita hidup dalam kesucian, kekudusan. Kenapa suamimu kecantol orang lain? Karena engkau kalah mesra dengan orang lain itu, betul enggak? Loh. Ibu ini bilang gini, belum tentu, dia bilang. Berarti dia sudah cukup mesra. Tapi suaminya yang enggak puas aku. Nah, salahnya di mana? Dia cukup mesra tapi tidak bersama dengan Yesus. Karena apa? Di dalam kemesraan itu engkau harus melihat kelemahan suami, harus dipengking. Jadi kalau kamu sedang mesraan tidur, dianunya tangkingin. Dalam nama Yesus, roh zina, roh percabulan, roh tertarik wanita lain, dalam nama Yesus, aku patahkan. Loh, jangan buat tangkingin, tumbangi tangan situ, nanti kue keplok nanti. Numpangi tangannya tidak mesra gitu loh, ambil tangkingin tapi ini praktekkan, nanti kan engkau melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Karena firman Allah sendiri yang mengatakan, kalau ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang zalim, tapi ada janda yang datang kepada dia, dan janda ini minta berkata, benarkan persoalanku dengan lawanku, menangkan aku. Apakah ibu-ibu tidak ingin menang? Meskipun kadang-kadang menangnya itu ngawur. Seperti janda ini, betul lah? Ngotot, pokoknya aku menang. Nah ini kenyataan benar. Seorang ibu di Jakarta, dia ngotot, dia bertelut, dia kumpul. Jadi ibu ini menderita sekali karena suaminya terlalu nakal. Karena apa? Kumpul kalau dia pergi ke night club itu bagi harta. Persis istrinya ikut pergi ke night club mau minta uang. Suaminya bilang, oh kebetulan kamu datang. Ini ada hostess 2, ya nemenin saya. Kamu minta berapa? 30.000? Ya, hostessnya 50. Bayangin. Sakit hati istrinya. Waktu dapat untung banyak, suaminya bilang apa? Nanti istriku tak bagi. Habis itu saya mau jalan-jalan dengan 2 hostess ke Amerika. Sanggup? Ibu punya suami gitu sanggup enggak? Saya kira kalau ibu-ibu yang anak bungsu langsung ambil tali, malam digantung suaminya ya. Ini loh saudara. Tapi ibu ini dia berjalan di dalam firman. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menyakiti hatimu. Dia kumpulkan ibu-ibu yang sependeritaan, 4-5 orang tiap hari, seminggu 2-3 kali datang ke rumah dia, masuk kamar, berdoa, saling mendoakan, menengkingi suami-suami itu. Suatu hari suami ini siang-siang pulang, pikirnya mau kontrol, sepi. Pembantunya tanya, mana nyonya? Dalam kamar. Apa yang dikerjakan? Sembayang. Telinganya dipasang di mengajar, aku ditengkingi terus. Oh, jadi aku ini kenapa aku ini tidak bisa selalu ada yang mencegah, ternyata ditengkingi terus. Dan saudara tahu, dalam waktu tertentu Allah mendengar, dia menjadi suami yang cintai Yesus. Hostess semua dibuang,
Dia sekarang pergi kemana-mana, istrinya digandeng terus digandeng. Dia bilang, aku kalau tidak ada istriku, rumah tanggaku kocar-kacir. Dan sekarang dia berbahagia. Allah sudah, Yesus sendiri berkata, hakim ini membenarkan janda itu yang setia datang kepada dia. Apalagi Allah Bapakmu yang di surga, ia akan segera membenarkan orang yang berteriak kepada dia siang dan malam. Yang penting adalah bayar harganya, maka engkau akan mendapat semua yang Allahmu sudah sediakan bagimu. Karena Allah itu ya dan amin. Kalau malam hari ini ibu sadar, percaya kesempatan yang diberikan Tuhan itu berharga sekali. Jangan sia-siakan waktumu. Cepat firman Tuhan ini engkau alami dan cepat bertobat. Kalau tidak, kalau nanti Tuhan kirim malaikatmu jemput, engkau tidak ada kesempatan untuk mengundur-undur lagi. Amin. Mari kita berdoa.